Tahu nggak sih siapa manusia pertama menurut berbagai kepercayaan yang terkenal? Apa benar mereka itu lebih dulu lahir daripada yang dikisahkan dalam perspektif sejarah? Menurut agama Islam, tentunya manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah liat untuk menjadi pemimpin di muka bumi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Sebelum turun ke bumi, Adam tinggal di surga atau Taman Eden. Namun, karena kesepian, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Mereka menikah dan hidup bersama. Namun, karena melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa diusir dari surga secara terpisah tetapi dipertemukan kembali. Namun, muncul berbagai kepercayaan terkait dengan manusia pertama di dunia. Sejumlah versi menyebutkannya dalam berbagai sudut pandang. Dalam sejarah, manusia pertama di dunia adalah manusia purba. Maka dari itu, menarik untuk membahas manusia pertama berdasarkan berbagai kepercayaan berikut ini. Masya dan Masyana menurut kepercayaan Zoroastrianisme atau Majusi, adalah pasangan manusia pertama di bumi. Konon, ciptaan keenam Dewa Ahura Mazda adalah seekor makhluk buas bernama Gaya Maretan. Roh jahat Angra Mainyu ingin menghancurkan segala ciptaan Ahura Mazda. Jadi, Mainyu mengirimkan jahi untuk membunuh Gaya Maretan. Namun, sebelum Gaya Maretan mati, muncul benih yang ditangkap oleh bulan. Dari benih tersebut, segala makhluk pun lahir. Dari mayat Gaya Maretan, tumbuhlah sebuah pohon besar yang jadi asal mula segala tanaman di bumi. Dan, dari ranting-ranting pohon besar tersebut, muncullah Masya dan Masyana. Masya dan Masyana kemudian bersumpah membantu Ahura Mazda dengan melahirkan 15 pasang anak yang menjadi nenek moyang dari segala manusia di muka bumi. Dalam mitologi China, Fuxi dan Nuwa adalah manusia pertama dan keduanya tinggal di bumi. Menurut sejumlah literatur, tempat tinggalnya berada di Gunung Kunlun. Wujud keduanya yakni setengah ular. Namun, kemudian mereka mengambil tanah dan membentuknya menjadi manusia. Setelah insiden antara manusia, api, dan Titan Prometheus, Raja Dewa Zeus menyuruh Hephaestus untuk menciptakan seorang manusia dari tanah yang bernama Pandora. Bahkan dia adalah perempuan pertama di dunia. Setelah diciptakan, para dewa dan dewi Olympus memberikan seluruh kemegahan pada manusia tersebut. Ia kemudian diberi nama Pandora, Pandora yang berarti hadiah oleh Hermes. Bersamanya, Pandora membawa sebuah pitos yang berisikan wabah. Pandora kemudian menikah dengan Epimetheus, sepupu Prometheus. Padahal, sebelumnya, Prometheus sudah memperingatkan untuk tidak menerima hadiah dari Zeus tersebut. Satu hari pitos tersebut dibuka oleh Pandora, dan wabah pun tersebar ke bumi, membuktikan hukuman Zeus untuk umat manusia yang mendengarkan Prometheus. Askar dan Embla adalah dua manusia pertama dalam mitologi Nordik. Konon, Dewa Vili, Ve, dan Odin tengah berjalan di sebuah pantai. Saat itu, mereka melihat dua pohon dan memutuskan untuk membentuk sepasang manusia dari kayu pohon-pohon tersebut. Setelah jadi, para dewa pun memberikan segalanya untuk dua manusia tersebut. Vili memberikan kepada mereka napas kehidupan, Ve memberikan daya gerak dan pikir, dan Odin memberikan bentuk, tutur kata, pendengaran, dan penglihatan. Ketiga dewa tersebut menamai pasangan tersebut Askar dan Embla. Setelah diberi pakaian, Vili, Ve, dan Odin membawa Askar dan Embla lalu menempatkan mereka di dinding Midgard, bumi. Askar dan Embla kemudian beranak pinak untuk memenuhi Midgard.
Menurut mitologi Maori, dewa peperangan, Tumatawenga, menciptakan manusia dan laki-laki pertama, Tiki. Konon, Tiki mencampurkan darahnya dan tanah liat, lalu membentuk para manusia pertama. Namun, tak ada pasangan untuk Tiki. Tiki pun kesepian. Saat ia melihat bayangannya di air, ia pun jatuh cinta. Namun, saat menggapainya, ia malah tenggelam, kapok. Ia pun tidur di dekat air tersebut. Saat bangun, Tiki melihat bayangannya lagi. Dan ia pun segera menceburkan tanah ke air tersebut. Dan perempuan pertama pun menurut agama Hindu, Swayambhu Manu dan Satarupa adalah pria dan wanita pertama di dunia. Keduanya dianggap sebagai nenek moyang pada era kehidupan yang pertama. Hal ini mirip dengan Adam dan Hawa dalam agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Swayambhu Manu adalah pemimpin Manwantara pertama menurut kepercayaan Hindu. Dia diciptakan oleh Dewa Brahma, dan diyakini sebagai leluhur umat manusia. Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa, dan keturunannya dikenal dengan istilah Manawe, yang secara harfiah berarti keturunan Manu, merujuk kepada umat manusia. Selain Swayambhu Manu dan Satarupa, sudah ada para resi dan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Jadi, keturunan Swayambhu Manu menikahi mereka dan menghuni bumi. Swayambhu Manu hidup pada Manwantara pertama. Pada Manwantara tersebut, yang menjadi dewa adalah para Yama, sedangkan yang menyandang gelar Indra adalah Sasipati. Dalam kitab Brahma Purana, dan juga Purana lainnya, diceritakan bahwa Swayambhu Manu tercipta dari tubuh Brahma. Brahma membagi tubuhnya menjadi dua bagian. Satu bagian menjadi pria yang disebut Swayambhu Manu. Bagian lainnya menjadi wanita yang disebut Satarupa. Mereka kemudian menikah lalu memiliki 2 orang putra dan 3 orang putri. Keturunan mereka kemudian disebut Manawe, yaitu umat manusia. Kitab Matsya Purana memiliki versi yang berbeda mengenai kisah penciptaan Swayambhu Manu. Dalam kitab Matsya Purana diceritakan bahwa Brahma menciptakan seorang wanita cantik bernama Satarupa. Kemudian Brahma menikahinya lalu lahirlah Swayambhu Manu. Dengan demikian, maka Swayambhu Manu adalah putra dari Brahma dan Satarupa. Atas usaha meditasi yang keras, Swayambhu Manu memperoleh seorang istri bernama Ananti. Dari hubungan mereka, lahirlah pria Brata dan Utanapada. Jadi apapun kepercayaan setiap umat manusia, kita harus tetap menghargainya ya.